bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Hari ini Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana kami bisa mengampuni saudara-saudari kami yang melakukan kesalahan sekecil atau sebesar apapun yang kami hadapi. Kami mohon berikanlah kami kemampuan untuk bisa mengampuni yang secara manusiawi kami merasa sangat sulit, tapi dengan pertolongan-Mu kami boleh melakukannya karena Engkau sendiri yang mengampuni kami lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudara sekalian, saya pada sore hari ini ingin membagi pengalaman rohani sekaligus mengajak kita untuk coba merenung tentang pengampunan. Mengampuni itu memang sangat Kristiani bagi kita karena Tuhan mengajarkan kepada kita. Apalagi setiap hari ketika kita mendoakan doa Bapa kami, kita selalu mohon supaya Tuhan mengampuni kita lebih dari segalanya. Dan betapa dosa-dosa yang kita lakukan, sebesar apapun itu, Tuhan selalu mau mengampuni kita. Maka pada hari ini saya coba untuk mengambil refleksi tentang seni mengampuni dari perikop Injil kita pada hari ini, dari kehidupan Santo Leo Agung yang tentu punya pengaruh yang sangat besar dalam diri Paus Leo ke-14 yang kita yang merupakan pemimpin gereja kita saat ini, dan juga Santa Faustina dalam pengalaman rohaninya juga tentang pengampunan itu menjadi sangat indah. Seperti biasa saya menyiapkan bahan-bahan untuk saya bisa bagikan. Baiklah, saya memberi judulnya adalah mengampuni lebih sungguh. Nah, pertama-tama saya coba untuk mengajak kita semua memandang gambar ini. Saya biasanya memilih gambar-gambar tertentu yang memang eh, sangat bermakna bagi kita. Tuhan Yesus diundang untuk makan bersama. Dan di Betania ini ada seorang wanita yang berdosa yang datang dan dengan minyak narwastu itu mau untuk membasuh kaki Yesus, meminyakinya dan mengeringkannya itu dengan rambutnya yang panjang. Minyak narwastu itu sangat harum dan semerbaknya itu menguasai ruang di mana Yesus dan orang yang mengajak dia untuk makan bersama. Dan ini betul-betul membuat kita merenung betapa Tuhan itu mengasihi orang-orang berdosa. Dan di pihak manusia yang seberdosanya, dia masih punya pengenalan diri yang dalam untuk datang dan memohon pengampunan yang berlimpah pada Tuhan. Maka lihatlah, di sini ada wanita yang berdosa, kemudian ada tempat minyak narwastu, kemudian ini kaki Yesus yang dia pakai minyak narwastu untuk meletakkannya. Kemudian Yesus dengan tangannya itu menunjukkan pengampunan yang berlimpah dan mengingatkan bahwa ini sebagai pengenang atau pengingat bagi mereka akan wafat dan kebangkitannya sendiri. Yesus sangat mencintai orang-orang berdosa. Orang berdosa, dia mencari, menemukan, dan memberikan pengampunan yang berlimpah. Kita melihat judul memang bagus, seni mengampuni. Mungkin kita juga ketawa, kok bisa ya? Mengampuni kok ada seninya juga ya? Tapi kita coba untuk melihat bahwa ya
Ketika berbicara tentang seni mengampuni, itu kita melihat bahwa seni mengampuni itu melampaui sekedar mengucap kata-kata "aku memaafkan" atau "aku mengampuni engkau", "I forgive you". Melampaui ini, melampaui ini. Seni mengampuni adalah sebuah proses internal yang berasal dari dalam hati kita, atau boleh dikatakan proses internal yang sangat mendalam, yang melibatkan pelepasan emosi negatif yang ada dalam diri kita, dan penerimaan empati, serta pemahaman akan diri sendiri dan diri orang yang sedang berelasi dengan kita dalam konteks pengampunan ini. Jadi bukan hanya sekedar saya memaafkan Anda, saya mengampuni Anda. Bukan hanya itu. Tapi ini proses dari dalam. Kita kadang-kadang merasa sulit untuk mengampuni karena kita mungkin hanya bisa mampu pada tataran yang sangat superficial, yaitu saya mengampuni Anda, saya memaafkan Anda. Hanya omon-omon tidak cukup. Tapi harus betul-betul merupakan proses internal dari dalam hati yang sangat dalam, lubuk hati yang mendalam. Dan ini melibatkan segala emosi kita yang negatif dan juga proses penerimaan yang penuh dengan empati, bukan sekedar simpati, yang penuh dengan empati dan pemahaman. Pada dasarnya, pengampunan itu adalah tentang bagaimana kita berusaha untuk melepaskan dendam. Coba kita pikirkan hari ini, berapa kali kita berdendam, amarah dari tadi pagi sampai jam segini, apakah ada amarah? Dan kebutuhan akan balas dendam. Bisa terjadi balas dendam. Itu selalu terjadi, selalu ada dalam diri kita. Maka lihatlah bahwa di dalam kehidupan kita ternyata kita pernah masuk dalam dunia seperti ini. Ya. Bahwa untuk bisa mengampuni, itu tentang bagaimana melepaskan dendam kita. Melepaskan, ya, how to avoid, ya, membiarkannya jauh-jauh, ya, melepaskan dendam, melepaskan amarah, ya, dan kebutuhan akan balas dendam itu kita tinggalkan jauh-jauh. Ini selalu menjadi kesulitan bagi kita. Padahal kalau kita melakukannya, inilah sebuah seni dalam mengampuni. Mengampuni itu berarti melupakan. Kita selagi masih mengingat-ingat kesalahan yang dilakukan, maka kita akan sulit untuk bisa mengampuni. Tuhan mengampuni kita itu total. Dia tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Tapi dia kumpulkan, dia buang ke tubir-tubir laut yang dalam. Kita bisa mengampuni ketika kita tidak mengingat-ingat kesalahan yang sudah dilakukan itu. Kalau kita selalu ingat kesalahan yang sama, kita mengungkitnya kembali dengan semboyan L4SG, lu lagi, sebel gue. Itu berarti kita selalu mengingat-ingat yang sudah-sudah. Dan itu membuat kita tidak mampu untuk mengampuni. Seni untuk mengampuni adalah praktek untuk melepaskan amarah. Tadi juga dikatakan amarah, dendam terhadap seseorang yang telah menyakitkan kita, yang bisa menjadi proses yang menantang, namun membebaskan untuk penyembuhan dan pertumbuhan pribadi kita. Ini sangat penting. Proses untuk bisa melepaskan kita. Anda mau mengampuni? Anda butuh seni untuk mengampuni supaya Anda bisa lepas bebas, ya, dari amarah, dari perasaan dendam, mau balas dendam dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk bisa lepas dari itu. Apa sih untungnya ketika kita masih mengingat-ingat yang sudah-sudah? Sekali lagi, selagi kita mengingat kesalahan,
sangat sulit untuk kita bisa mengampuni. Seni mengampuni itu merupakan proses untuk bisa melibatkan pengakuan atas perasaan kita, melepaskan keinginan untuk membalas dendam, dan juga memilih untuk terus maju tanpa melupakan pengalaman tersebut. Itu memang sangat manusiawi, tapi kita harus move on, harus maju. Mengampuni itu adalah hadiah untuk diri sendiri yang membebaskan kita dari hal-hal yang negatif yang membuat kita terluka dan memenjarakan kita, dan juga dapat memperbaiki hubungan serta memulihkan kebahagiaan yang bisa kita alami dalam kehidupan. Maka lihat di sini ya, gambar ini sangat bermakna. Dengan wajah seperti ini dan wajah seperti ini, tapi kedua tangan bisa menyatu. Ya. Mengampuni itu memang butuh keberanian untuk melakukannya. Hari ini saya tertarik dengan bacaan Injil yang sangat luar biasa. Dalam Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6, ya, eh, ada pesan utama yang kita bisa tangkap, di mana kita semua itu diingatkan untuk berusaha menghindari membuat orang lain tersandung ke dalam dosa, dan membuat orang tersandung itu bisa dalam perkataan-perkataan kita, gerak-gerak tubuh yang membuat orang itu bisa jatuh dalam dosa. Ya, itu sadar atau tidak sadar seringkali kita lakukan dengan kata-kata, dengan gestur atau gerak tubuh tertentu bisa menyesatkan orang. Tapi yang kedua adalah mengampuni mereka yang berulang kali bersalah dan mau bertobat. Itu memang wajib untuk kita ampuni mereka. Bahkan jika mereka itu berdosa terhadap diri kita sendiri berkali-kali. Kalau toh dia bersalah, dia datang dan minta maaf, minta untuk diampuni, kita perlu melakukan itu. Perikop ini juga tadi pagi atau nanti sore kalau ikut misa pasti mendengar, ya, menekankan tentang iman yang sejati. Sekecil apapun iman seperti biji sawi akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi fokus perhatian saya itu pada pengampunan ini, di mana Tuhan Yesus tadi dalam eh, bacaan Injil hari ini, dia mengatakan ya, tentang mengampuni itu memang butuh seni. Kita perlu menegur dan mengampuni berulang kali. Menegur dan mengampuni berulang kali. Bukan hanya satu kali. Satu kali saja kita merasa berat sekali. Ini berulang kali loh. Kalau orang itu berbuat salah, dia datang, sorry ya, oke, kita maafkan dengan tulus hati. Beberapa jam, buat lagi. Datang, sorry ya. Kalau satu hari lebih dari 7 kali, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus punya kemampuan untuk memaafkan itu. Dan itu sangat Kristiani. Kita diingatkan untuk menegur saudara yang berdosa. Dan jika saudara itu bertobat, maka kita wajib untuk mengampuni mereka. Kalau kita lihat dia membuat satu kesalahan, kita punya hak untuk menyampaikan, ini salah. Kita jujur, tulus mengatakan yang kamu lakukan itu adalah salah, itu dosa loh. Kita tidak perlu menutup mata karena takut persahabatan kita atau relasi kita hilang. Tapi kita harus berusaha supaya kalau dia bersalah, kita meluruskan dia. Kita mengubah dia menjadi lebih baik. Itu hal yang bagus. Pengampunan ini harus diberikan berulang kali. Bahkan jika saudara kita itu eh, orangnya tetap sama, melakukan dosa yang sama, bahkan 7 kali sehari, dan mau bertobat,
setiap kali dia datang, saya mau bertobat, kita mengampuni dia. Ini tidaklah mudah. Tapi kalau Tuhan saja bisa melakukan itu kepada kita, kenapa kita tidak mampu? Kenapa? Karena kita masih mengingat yang sudah-sudah. Kalau orang ini 7 kali pun, ya, pasti masih bisa ada kesempatan untuk bisa diampuni. Pada hari ini kita mengenang juga orang kudus ini, Santo Leo Agung. Leo Agung adalah paus, ya, Leo the Great atau Leo pertama. Kalau sekarang kita punya Leo ke-14, ya. Leo Agung atau Leo yang pertama ini, memang namanya Leo, itu artinya singa. Dia ketika dalam hidupnya itu berhadapan dengan para bid'ah. Kalau zaman ini di media sosial kita selalu menemukan istilah para apologet, apologet, apologet dan lain sebagainya, tapi tidak akan sehebat orang seperti Santo Leo Agung ini. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang atau para bid'ah, dia itu menggunakan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan untuk mempertahankan iman. Maka berhadapan dengan orang-orang yang sulit, ya tentu dia menomorsatukan yang namanya pengampunan yang berlimpah itu. Kalau saja dia eh, menggunakan emosi, mungkin bukan lagi namanya Leo the Great. Santo Leo Agung itu menekankan bahwa pengampunan adalah anugerah preemptif dari Allah, bukan sesuatu yang diperoleh melalui pertobatan. Pengampunan sejati adalah tindakan belas kasih yang membebaskan dari Allah sendiri. Allah yang mau membebaskan kita. Allah yang memberikan supaya kita mau berubah di dalam kehidupan kita. Maka Santo Leo Agung ketika kita melihat kehidupannya, meskipun berhadapan dengan para bid'ah, dia tetap menunjukkan hal yang sangat indah, yaitu karena dia mampu untuk mengampuni. Mari kita belajar dari Santa Faustina. Berbicara tentang pengampunan, Santa Faustina juga punya pengalaman-pengalaman tertentu, entah pengalaman dalam komunitas atau dalam penglihatan ketika berdialog dengan Yesus sendiri. Mari kita lihat misalnya dalam buku harian Santa Faustina nomor 390. Di sana kita membaca begini. Dia yang tahu memberi ampun, menyediakan bagi dirinya sendiri banyak rahmat dari Allah. Seberapa sering aku memandang salib, sesering itulah aku akan memberi ampun dengan segenap hatiku. Kalau tadi dalam konteks Injil, itu kalau 7 kali orang berdosa, kita harus mengampuni tanpa batas. Santa Faustina dalam 390 ini juga sebetulnya mengajarkan pada kita pengalaman tentang pengampunan tanpa batas itu. Ya, seberapa sering aku memandang salib, sesering itulah aku akan memberi ampun dengan segenap hati saya. Kalau kita tidak sering melihat salib, kita juga jarang untuk bisa memberi pengampunan. In cruce salus. Pada salib itu ada keselamatan. Ketika kita bisa mampu melihat salib, kita akan melihat betapa Tuhan itu mengampuni kita. Orang mengatakan begini, simbol dari cinta itu bukan hati. Karena hati itu bisa hancur ketika tubuh fisik kita ini hilang, mati. Semuanya akan hancur. Tapi simbol dari kasih adalah salib. Karena dia yang ada di salib itu tidak pernah berhenti untuk mencintai kita. Dia yang tersalib itu tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Maka kalau Santa Faustina mengatakan hal yang indah ini, ya, setiap kali saya memandang salib, sesering itu pula saya mampu untuk mengampuni. Maka sekali lagi, kenapa kita sulit untuk mengampuni? Karena kita jarang lihat salib. Jarang lihat salib.
Kalau kita lihat salib, kita menghindar. Tapi kalau kita bisa terus memandang salib, kita akan menangkap apa artinya pengampunan yang berlimpah. Itu nomor 390. Kemudian dalam buku harian Santa Faustina nomor 1488, masih juga ada banyak nomor yang lain, tapi saya tampilkan dua saja. Dan di sini saya ambil kalimat yang paling terakhir, kalimat yang sebelumnya boleh dibaca sendiri. Yang saya kasih bold ini, jangan putus asa dalam mencari pengampunan, karena aku selalu siap untuk mengampuni kamu. Setiap kali kamu memohonkan, kamu memuliakan belas kasihanku. Ini perkataan Tuhan Yesus pada Santa Faustina. Ya. Jadi, ya, sekali lagi, jangan putus asa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa untuk bisa mengampuni. Tuhan yang punya kuasa untuk mengampuni. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Santa Faustina, karena aku selalu siap untuk mengampuni kamu. Setiap kali kamu memohon pengampunan, saya akan memuliakan belas kasihan itu. Ya, yang memohon pengampunan akan memuliakan belas kasih yang Tuhan berikan. Nah, ada hal-hal praktis yang boleh kita lakukan. Setelah mendengar dari Injil, pengalaman rohani dalam diri Santo Paus Leo Agung, juga pengalaman rohani dari Santa Faustina, ya, maka kita melihat bahwa pengampunan itu bukan tentang mengubah masa lalu kita. Pengampunan bukan soal mengubah masa lalu kita, tapi kekinian kita. Kekinian kita. Yang sudah lalu ya, ketika kita mengaku dosa ya sudah. Tapi kekinian inilah yang harus kita miliki untuk memperoleh pengampunan yang berlimpah. Jadi pengampunan bukan soal atau bukan tentang mengubah masa lalu, tapi kita mau mengubah masa kini. Ya, masa kini. Pengampunan itu tentang memberi diri kita izin untuk hidup lebih penuh di masa kini. The fullness of life. Hidup yang penuh. Ya. Sekali lagi, pengampunan itu tentang memberi diri kita izin untuk hidup lebih penuh di masa kini. Lebih ringan, lebih tenang, dan terbuka terhadap kebahagiaan kecil yang membuat hidup layak dijalani. Perhatikan gambar ini. Betapa pengampunan itu bersifat kekinian. Bukan soal masa lalu, tapi masa kini. Kalau kita bisa hidup penuh dalam Tuhan. Maka ketika kita ya mau untuk memberikan pengampunan, ya ada cara sederhana yang menenangkan diri saat sulit untuk bisa mengampuni. Pengampunan tidak berarti Anda itu tidak akan pernah merasa terluka lagi. Bukan. Pengalaman luka itu pasti selalu ada. Pengalaman luka, bekas luka itu akan mengedukasi kita untuk menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Tapi saat perasaan itu muncul kembali, kita harus bisa menenangkan diri kita sendiri. Caranya bagaimana? Ada beberapa cara yang saya tampilkan di sini. Ambil nafas dalam-dalam dan perlahan-lahan untuk bisa menenangkan tubuh Anda. Kalau dengan emosi kita tidak bisa mampu untuk memaafkan atau memberi pengampunan. Ambil napas dalam-dalam dan perlahan untuk menenangkan tubuh Anda. Yang kedua, fokus saja pada saat ini. Jangan yang sudah-sudah. Ya. Perhatikanlah apa yang bisa Anda lihat dengan dengar dan juga Anda rasakan saat ini. Kalau Anda masih ingat yang tadi-tadi, yang sudah terjadi, sangat sulit untuk bisa mengampuni loh. Tadi yang saya katakan, lu lagi sebel gue, ya, kan masih ingat yang dulu-dulu, mengungkit-ungkit kembali yang sudah-sudah. Saya tawarkan di sini, fokuslah pada saat ini.
perhatikanlah apa yang bisa Anda lihat, dengar, dan rasakan saat ini. Yang ketiga, namai nama perasaan itu. Saya merasa terluka, saya merasa kecewa, saya merasa bahagia, saya bisa memaafkan. Itu ya perasaan yang muncul, yang kita rasakan, entah yang paling melukai kita, tapi juga membahagiakan ketika kita bisa mengampuni. Dan yang terakhir adalah ingatkan diri Anda dengan lembut. Biarkan mereka, biarkan pergi, biarkan saya memilih kedamaian. Nah, itu penting. Yang terakhir juga indah. Biarkan mereka. Sudahlah, yang terjadi sudahlah. Mari kita mulai yang baru. Kenapa harus ingat yang sudah-sudah? Biarkanlah. Maka di sini biarkanlah mereka. Biarkan itu pergi. Udahlah, udah. Saya perlu menjadi tenang. Biarkan saya memilih kedamaian. Itu yang paling penting. Maka, ibu bapak saudara sekalian, betapa seni untuk mengampuni, untuk membangun perdamaian tidaklah mudah. Tetapi kita perlu belajar dari Tuhan. Kalau Tuhan itu tidak mengingat-ingat kesalahan kita, mari kita berusaha untuk tidak mengingat-ingat yang sudah-sudah. Kalau kita mengampuni itu berarti kita melupakan betapa kita juga akan menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang sungguh bahagia dalam kehidupan. Selagi kita tetap mengingat yang sudah-sudah, kita merasa yang masih terluka dan masih tetap membekas dalam hati kita terbelenggu dan kita tidak akan happy, tidak akan bahagia dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu hari ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk siap mengampuni sebagaimana Engkau juga mengampuni kami. Pada hari ini kami belajar daripadamu. Engkau suka mengampuni. Engkau tidak mengingat-ingat kesalahan kami. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga kami juga punya kemampuan seperti itu, yang selalu siap untuk mengampuni sekecil apapun kesalahan yang dibuat oleh saudara-saudara kami, tanpa henti, tanpa menghitung-hitung berapa kali kami mengampuni. Semoga kami bisa mengampuni sebagaimana kami selalu memohonkan daripadamu. Terima kasih Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama. bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.